di dalam penebusan Yesus Kristus. Semoga Anda juga menikmati kekristenan Anda, ya. Jangan kembali saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak bisa menikmati kekristenannya. Jangan jadi orang Kristen yang tidak bisa menikmati Kristus. Kekristenan Anda dan saya akan menjadi sia-sia, karena itu semua sudah dianugerahkan Allah, ya, di dalam Kristus Yesus. Makanya Anda disebut Kristen, saya juga disebut Kristen. Dan kalau Anda bersedia, ya, selalu koreksi diri kita saudara, seperti pemazmur juga berdoa kepada Allah, selidikilah hatiku Tuhan, ya. Apa yang bengkok Tuhan luruskan, ya. Apa yang salah Tuhan benarkan. Kalau saya dan Anda mempunyai attitude, mempunyai sikap yang demikian, saya yakin kita akan melihat pertumbuhan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita tidak, ya Anda sendiri tahu, Anda akan melihat diri Anda, saya akan melihat diri Anda, saya tidak ada pertumbuhan saudara, ya. Tidak peduli Anda hamba Tuhan, tidak peduli Anda ketua majelis, pengurus dan sebagainya saudara. Kalau Anda tidak pernah mau mengoreksi diri untuk minta dikoreksi Tuhan tiap hari, ya, tiap saat, Anda tidak akan dilihat progres Anda bertumbuh di dalam Kristus Yesus, ya. Itu adalah satu kenyataan yang cukup menyedihkan sebetulnya. Dan Anda yang mendengarkan saudara, ya, jangan lupa Anda juga senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Jangan lupa meninggalkan, ya. Jangan lupa, sehingga jangan melupakan Tuhan, ya. Jangan meninggalkan firman Tuhan. Karena sebelum Anda makan dan minum makanan dan minuman jasmani, biarlah Anda terlebih dahulu diisi makanan dan minuman rohani. Dan saudara, di masa Natal ini kembali persiapan diri Anda agar Anda sungguh amat sangat siap menyambut Natal di tahun 2021 ini. Meskipun dunia kacau, ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan berbagai macam masalah saudara, Anda siap, saya siap, karena kita tahu mata Tuhan tidak lepas dari segala perkara dunia. Dan justru disinilah saudara, kekristenan kita diuji. Saya dan Anda diberikan kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana kita percaya kepada Allah, sejauh mana kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, sejauh mana kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang tambah gelap ini. Saya mau membagi saudara dari Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama ini ditulis sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Yesus saudara, ya. Sekitar 600-700 sebelum Yesus lahir, firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian, ya, yang berisi nubuatan yang sudah digenapi dengan kelahiran Yesus. Demikian bunyinya: sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kalau Anda membaca di dalam Perjanjian Baru Matius 1 ayat 23, demikian bunyinya saudara, Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai manusia. Meskipun manusia diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Yesus, tetapi manusia tidak mau mentaati perkataan penciptanya.
manusia berdosa. Dan kalau Anda membaca dari penjelasan firman Allah dari Roma pasal ketiga, saudara ya, ayat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah kematian, maut ya. Manusia yang berdosa membunuh dirinya sendiri. Artinya dia menjauhkan diri, membuang dirinya dari Allah. Manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah karena dia telah berdosa. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih kepada manusia yang diciptakan, yang sudah memberontak, dia tidak meninggalkan manusia itu. Dia memberikan Yesus yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Yesus itu adalah pertanda jikalau Allah tidak meninggalkan manusia, saudara. Yesus itu pertanda jikalau Allah begitu mengasihi manusia. Yesus itu pertanda jikalau Allah menginginkan agar manusia, semua manusia di dunia ini mau diselamatkan oleh Allah. Tetapi apakah kenyataannya demikian? Di dalam Roma pasal 3, Roma pasal 3, saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10. Saya akan membaca mulai dengan ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semua orang bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Saudara bisa lanjutkan, saudara. Itu adalah gambaran manusia. Ya. Allah mau mencelikkan manusia melalui firman-Nya, dan semoga manusia yang mendengarkan, yang mau membaca tercelikkan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yang dicari manusia adalah perkumpulan. Yang dicari manusia adalah apa yang disebut kepercayaan. Yang dicari manusia apa yang disebut agama, saudara. Bahkan orang mencari agama Kristen berharap agar mereka bertemu Allah. Dan hamba Tuhan yang menyelewengkan jabatannya menggunakan kesempatan untuk kepentingan hamba Tuhan tersebut. Dan orang tersebut pada akhirnya tidak bertemu dengan Allah. Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia dengan jelas, saudara. Yaitu dia yang disebut Immanuel. Allah yang tidak meninggalkan manusia, yang telah menyatakan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia yang kita semua kenal dengan sebutan Yesus. Disitulah, saudara, manusia sebetulnya dipanggil untuk kembali kepada Allah. Untuk mau percaya jikalau Allah tidak meninggalkan manusia yang berdosa. Ya. Anda yang ganteng-ganteng, Anda yang cantik-cantik, ya. Anda yang tidak cantik, yang tidak ganteng, ya, yang kaya, yang miskin, yang centil, dan sebagainya, saudara. Anda bisa menunjukkan keperkasaan Anda. Anda bisa menunjukkan apa yang Anda miliki, saudara. Itu sangat disayangkan kalau hanya terbatas pada dunia ini saja. Karena apa? Kalau Anda dan semua manusia yang lain masih mati di dalam dosanya, tidak akan bertemu dengan Allah. Karena firman Allah dengan jelas mencelikkan kepada manusia, tidak ada manusia yang mencari Allah. Allah sendiri sudah menyatakan dirinya kepada manusia. Yang dicari manusia agama, yang dicari manusia kepercayaan. Dan bahkan mereka
yang mencari manusia di dalam bentuk-bentuk agama, saudara, termasuk apa yang disebut hamba Tuhan Kristen, tidak menunjukkan perubahan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Hati-hati saudara ya. Semoga di Natal ini Anda benar-benar bertemu dengan Immanuel. Anda benar-benar bertemu dengan Allah yang menyertai manusia. Terimalah Yesus. Disitulah Anda akan disertai Allah. Disitulah Anda akan hidup bersama Allah. Tuhan memberkati.